Bayangkan sebuah dunia di mana setiap langkah Anda tidak lagi terikat pada pandangan orang lain. Dunia itu adalah milik mereka yang berani memilih hidup autentik, hidup yang sesuai dengan nilai, keyakinan, dan tujuan pribadi. Namun, bagi banyak orang, pengejaran validasi telah menjadi semacam belenggu tak kasat mata. Kita hidup dalam masyarakat yang menghargai pengakuan lebih dari kebebasan, sehingga seringkali kita tersesat dalam upaya menjadi seseorang yang diinginkan, bukan menjadi diri sendiri. Ketika Anda terus-menerus menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain, Anda mengorbankan jati diri. Apakah ini harga yang sepadan? Keberanian untuk menjadi autentik membutuhkan kepercayaan diri yang mendalam, sebuah tekad untuk berkata, "Ini hidupku, dan aku akan menjalankannya dengan caraku." Kebahagiaan sejati hanya akan muncul ketika Anda memiliki keberanian itu. Dalam keberanian ini, Anda tidak hanya menemukan diri sendiri, tetapi juga kebebasan untuk hidup sepenuhnya. Ironisnya, semakin kita mengejar validasi dari orang lain, semakin sulit kebahagiaan sejati untuk dicapai. Paradoks ini menjelaskan bahwa kebutuhan kita untuk diterima seringkali berujung pada ketergantungan pada persetujuan eksternal, yang tidak pernah benar-benar memuaskan. Cobalah untuk mengingat momen ketika Anda menerima pujian. Perasaan itu, meskipun menyenangkan, bersifat sementara. Tidak butuh waktu lama sebelum Anda mulai mendambakan pengakuan berikutnya. Pada akhirnya, Anda memasuki lingkaran setan yang tak berujung, di mana kebahagiaan Anda tidak pernah benar-benar menjadi milik Anda sendiri. Ini bukan kebebasan, melainkan jebakan. Membebaskan diri dari jebakan ini berarti menyadari bahwa validasi sejati hanya dapat berasal dari dalam. Saat Anda berhenti mencari persetujuan dari orang lain, Anda membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan damai. Bayangkan seorang seniman yang menciptakan karya seni, bukan untuk mengesankan orang lain, tetapi karena seni itu adalah ekspresi dari jiwanya. Inilah makna hidup autentik. Dunia mungkin tidak selalu memahami, tetapi jiwa sang seniman tetap bebas. Begitu pula dalam hidup Anda. Hidup autentik bukan berarti Anda berhenti mendengarkan orang lain, tetapi berarti Anda tidak lagi membiarkan opini mereka menentukan arah hidup Anda. Memilih kebebasan dari opini orang lain adalah tindakan keberanian, sebuah revolusi pribadi yang membawa Anda kembali ke inti dari siapa Anda sebenarnya. Ini adalah jalan menuju kehidupan di mana kebahagiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang Anda kejar, melainkan sesuatu yang Anda temukan dalam diri Anda sendiri. Jadi, beranikah Anda memilih kebebasan itu? Sejak kecil, kita tumbuh di lingkungan yang mengajarkan bahwa nilai diri kita ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita. Pujian adalah hadiah manis yang membuat kita merasa berarti, sementara kritik seringkali terasa seperti pisau yang menggores rasa percaya diri. Namun, apakah benar nilai diri Anda sepenuhnya bergantung pada kata-kata orang lain? Bayangkan seorang anak yang dengan penuh semangat menggambar. Ketika karyanya dipuji, dia merasa seperti seorang seniman berbakat. Tetapi saat gambarnya dikritik, keyakinannya runtuh. Pola ini tidak berhenti saat kita tumbuh dewasa. Kita terbiasa mengukur harga diri melalui kacamata orang lain, sehingga pujian menjadi bahan bakar, dan kritik menjadi racun yang melumpuhkan. Namun, inilah kenyataannya. Nilai diri Anda tidak seharusnya ditentukan oleh pendapat eksternal. Nilai sejati Anda adalah sesuatu yang melekat pada keberadaan Anda, bukan sesuatu yang bisa diberikan atau diambil oleh orang lain. Ketika nilai diri Anda didasarkan pada pandangan orang lain, Anda memasuki lingkaran tak berujung dari pengejaran persetujuan. Ini adalah siklus yang melelahkan. Anda berusaha keras untuk memenuhi ekspektasi orang lain, berharap mendapatkan pengakuan yang membahagiakan. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Setelah satu pujian, Anda membutuhkan yang berikutnya, lalu berikutnya lagi. Lingkaran ini menciptakan ketergantungan yang menguras energi. Anda mulai meragukan kemampuan Anda untuk membuat keputusan tanpa validasi orang lain. Ketika kritik datang, Anda mempertanyakan nilai diri Anda. Hidup Anda menjadi semacam panggung, dan Anda menjadi aktor yang bermain sesuai naskah yang ditulis oleh orang lain. Tetapi tidakkah Anda lelah? Lelah berlari tanpa tujuan yang sejati?
Lelah hidup dengan standar yang tidak pernah Anda tentukan sendiri? Lingkaran ini hanya bisa diputuskan ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak memerlukan izin siapapun untuk menjadi diri sendiri. Pernahkah Anda melihat burung yang terkurung dalam sangkar? Itu adalah gambaran hidup yang terbelenggu oleh validasi eksternal. Burung itu mungkin memiliki sayap, tetapi ia tidak pernah benar-benar terbang. Begitu pula Anda, selama Anda terus membiarkan opini orang lain menentukan nilai diri Anda. Untuk membebaskan diri, mulailah dengan menerima diri Anda apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ingat, pujian dan kritik hanyalah opini, bukan definisi. Nilai diri Anda tidak dapat diukur oleh orang lain, karena itu adalah sesuatu yang hanya bisa Anda temukan dalam diri sendiri. Kebebasan sejati adalah ketika Anda tidak lagi mengejar validasi eksternal. Ketika Anda berdamai dengan diri sendiri, Anda berhenti membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa berharga. Dari titik itu, Anda mulai hidup dengan keberanian dan keaslian yang membebaskan jiwa Anda sepenuhnya. Bukankah ini yang sebenarnya Anda cari? Ketika Anda hidup untuk mendapatkan persetujuan orang lain, Anda sebenarnya sedang memenjarakan diri sendiri dalam batasan yang mereka tentukan. Anda mungkin merasa aman mengikuti ekspektasi mereka, tetapi tanpa disadari, Anda menyerahkan kendali atas hidup Anda. Setiap keputusan menjadi tidak murni, karena Anda selalu bertanya, apa yang akan mereka pikirkan? Bayangkan Anda berdiri di persimpangan jalan, satu jalur menuju tujuan hidup yang sejati yang mencerminkan nilai dan impian Anda. Jalur lainnya adalah jalan yang dipenuhi tanda-tanda yang dibuat oleh orang lain, mengarahkan Anda ke arah yang mereka inginkan. Setiap kali Anda memilih jalur kedua, Anda menjauh dari kebebasan sejati Anda. Keputusan yang didasarkan pada validasi eksternal jarang membawa kebahagiaan. Sebaliknya, keputusan tersebut menciptakan beban. Beban untuk terus menyenangkan orang lain, memenuhi ekspektasi mereka, dan mempertahankan citra yang mungkin bukan cerminan diri Anda. Dalam proses ini, Anda kehilangan kebebasan untuk menjadi diri sendiri, dan itu adalah harga yang sangat mahal. Salah satu konsekuensi paling menyakitkan dari mengejar persetujuan adalah bagaimana hal itu merusak hubungan. Ketika validasi menjadi prioritas, hubungan kehilangan esensi sejatinya. Alih-alih berbasis cinta, pengertian, dan kebebasan, hubungan berubah menjadi transaksi. Anda memberi, tetapi dengan harapan mendapatkan sesuatu sebagai balasan, pengakuan, rasa hormat, atau cinta. Hubungan yang bersifat transaksional ini sering kali rapuh. Mereka tidak bertahan lama, karena mereka dibangun di atas dasar ekspektasi yang tidak tulus. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, kekecewaan muncul, dan hubungan mulai retak. Hubungan sejati, di sisi lain, adalah tentang menerima dan memberi tanpa syarat. Namun, mengejar persetujuan menjauhkan Anda dari kemampuan untuk mencintai dengan tulus. Bayangkan Anda adalah seorang pelukis, dan hubungan Anda adalah kanvas. Ketika Anda melukis dengan hati yang tulus, karya Anda akan memancarkan keindahan dan keaslian. Tetapi jika Anda hanya melukis untuk memuaskan selera orang lain, lukisan itu kehilangan jiwanya. Demikian pula, hubungan yang hanya dibangun untuk validasi akan kehilangan maknanya. Ketika Anda berhenti mengejar persetujuan, hubungan Anda akan berubah. Anda akan menarik orang-orang yang mencintai Anda karena siapa Anda, bukan karena apa yang Anda lakukan untuk mereka. Hubungan seperti ini tidak hanya lebih bermakna, tetapi juga lebih membebaskan. Mengejar persetujuan tidak hanya membatasi diri Anda, tetapi juga merampas kesempatan Anda untuk mengalami kehidupan dan hubungan yang autentik. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika Anda hidup dengan keaslian, bukan dengan ketergantungan pada opini orang lain. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah validasi itu layak mengorbankan kebebasan dan hubungan sejati Anda? Jawabannya mungkin sudah ada dalam hati Anda, menunggu untuk Anda dengarkan. Dalam kehidupan, kita sering diajarkan bahwa pengorbanan adalah tanda kasih sayang, pengabdian, atau cinta yang sejati. Tetapi, tidak jarang pengorbanan ini menjadi beban ketika dilakukan dengan harapan akan balasan.
Pengorbanan yang berorientasi pada hasil lebih menyerupai transaksi. Saya memberi, jadi Anda harus memberi kembali. Ketika balasan itu tidak datang sesuai harapan, kekecewaan menjadi tak terhindarkan, dan hubungan pun terasa berat dan kaku. Namun, bagaimana jika kita mengganti pola pikir ini? Daripada memandang setiap tindakan sebagai pengorbanan yang menuntut imbalan, bayangkan Anda memberikan sesuatu sebagai bentuk kontribusi. Kontribusi tidak menuntut, ia adalah tindakan tulus yang keluar dari hati. Ini adalah ungkapan cinta, kepedulian, atau dukungan yang tidak bersyarat. Ketika Anda berkontribusi tanpa ekspektasi, Anda membebaskan diri dari beban emosional. Anda tidak lagi mengukur nilai tindakan Anda berdasarkan tanggapan orang lain. Sebaliknya, Anda menemukan kebahagiaan dalam memberi itu sendiri. Kontribusi, dalam bentuk yang paling murni, adalah kebebasan. Memberi tanpa mengharapkan balasan menciptakan ruang untuk hubungan yang otentik. Orang-orang di sekitar Anda tidak merasa terbebani oleh kewajiban untuk membayar kembali apa yang telah Anda lakukan. Hubungan menjadi lebih ringan, lebih tulus, dan lebih bermakna. Selain itu, kontribusi yang tulus memberikan kepuasan batin yang tidak bisa diukur dengan materi. Perasaan bahwa Anda telah membuat perbedaan, sekecil apapun, memberikan makna yang mendalam pada kehidupan Anda. Anda tidak lagi terjebak dalam lingkaran mengevaluasi hasil dari setiap tindakan. Anda hanya memberi, dan itu cukup. Pikirkan seorang guru yang mengajarkan ilmunya tanpa pamrih. Ia tidak mengharapkan sanjungan dari murid-muridnya. Ia hanya ingin melihat mereka berkembang. Kepuasan yang dirasakan guru ini bukanlah hasil dari pujian, tetapi dari mengetahui bahwa ia telah berkontribusi pada kehidupan orang lain. Apa yang akan terjadi jika Anda berhenti memandang kehidupan sebagai serangkaian pengorbanan? Apa yang akan terjadi jika Anda mulai melihat setiap tindakan sebagai kontribusi yang tulus? Cobalah merenungkan pengalaman-pengalaman Anda. Pernahkah Anda merasa kecewa karena pengorbanan Anda tidak dihargai? Jika iya, mungkin saatnya untuk mengganti paradigma. Dengan mempraktikkan kontribusi tanpa ekspektasi, Anda membebaskan diri dari rasa frustrasi yang muncul ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Anda juga membebaskan orang lain dari tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang tidak diucapkan. Kontribusi adalah tentang memberi dari hati, bukan dari ego. Ini adalah cara untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat, kehidupan yang lebih ringan, dan kebahagiaan yang lebih sejati. Jadi, mulai hari ini, alih-alih bertanya, apa yang akan saya dapatkan dari ini? Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya berikan dengan tulus? Anda mungkin akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati terletak bukan pada apa yang Anda terima, tetapi pada apa yang Anda berikan. Di era modern, di mana hidup orang lain terlihat begitu sempurna di layar ponsel Anda, perbandingan sosial telah menjadi kebiasaan yang sulit dihindari. Anda melihat keberhasilan mereka, perjalanan mewah, atau pencapaian besar, dan tiba-tiba hidup Anda terasa kecil. Namun, apa yang tidak Anda lihat adalah perjuangan yang mereka sembunyikan, kegagalan yang tidak dipublikasikan, dan kerentanan yang dirahasiakan. Perbandingan sosial adalah perangkap yang halus, tetapi mematikan. Ini menciptakan ilusi bahwa Anda tidak cukup baik, bahwa Anda harus berlari lebih cepat, bekerja lebih keras, atau mencapai lebih banyak untuk merasa layak. Namun, apa yang sering diabaikan adalah bahwa perbandingan tersebut didasarkan pada narasi yang tidak utuh, hanya sekilas dari kehidupan orang lain. Ketika Anda terjebak dalam perbandingan, rasa syukur Anda memudar. Anda tidak lagi melihat keindahan dalam apa yang Anda miliki, karena perhatian Anda terus-menerus diarahkan pada apa yang Anda rasa kurang dibandingkan orang lain. Ini seperti mencoba menikmati pemandangan indah sambil terus menatap ke arah lain. Salah satu kunci untuk mengatasi perbandingan adalah memahami bahwa nilai diri Anda tidak tergantung pada pencapaian besar atau pengakuan eksternal. Nilai Anda berasal dari keberadaan Anda sebagai individu yang unik, dengan pengalaman, perspektif, dan potensi yang tidak dimiliki orang lain. Bayangkan sebuah pohon di tengah hutan. Pohon itu tidak membandingkan dirinya dengan pohon lain. Ia hanya tumbuh, menjalani perannya,
dan memberikan oksigen, tempat berteduh, atau buah, pohon tidak perlu menjadi lebih besar atau lebih indah daripada pohon lain untuk memiliki nilai. Demikian pula, Anda memiliki nilai yang melekat, terlepas dari apakah Anda memenangkan penghargaan atau mencapai sesuatu yang diakui orang lain. Prestasi adalah hasil sampingan, bukan penentu nilai diri. Ketika Anda berfokus pada apa yang membuat Anda unik, bukan apa yang membuat Anda lebih baik daripada orang lain, Anda mulai menemukan kedamaian. Daripada melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman, lihatlah itu sebagai inspirasi. Biarkan pencapaian mereka memotivasi Anda untuk meraih versi terbaik diri Anda, tanpa merasa Anda harus menyalin mereka. Setiap orang memiliki jalur yang berbeda, dan apa yang cocok untuk mereka mungkin bukan apa yang terbaik untuk Anda. Cobalah untuk mengganti perbandingan dengan apresiasi. Ketika Anda melihat seseorang berhasil, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari perjalanan mereka? Daripada merasa iri, Anda bisa menemukan pelajaran berharga yang dapat membantu Anda tumbuh. Ambil waktu sejenak untuk merenung. Apa yang membuat Anda merasa cukup? Apakah itu benar-benar berasal dari pencapaian besar, atau dari momen-momen kecil yang memberikan kedamaian dan makna dalam hidup Anda? Hidup Anda adalah cerita yang unik, dengan bab-bab yang hanya Anda yang bisa tulis. Ketika Anda berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai menerima nilai intrinsik Anda akan menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergoyahkan oleh pencapaian atau kegagalan. Mulailah dengan merayakan diri Anda, bukan karena Anda telah mencapai sesuatu yang besar, tetapi karena Anda adalah Anda. Itu adalah awal dari kebebasan yang sejati. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk mematuhi norma dan harapan sosial. Kita belajar untuk menyesuaikan diri agar diterima, untuk menyembunyikan bagian diri kita yang mungkin dianggap berbeda, dan untuk mencari validasi dari orang-orang di sekitar. Tapi di mana letak kebahagiaan sejati dalam semua itu? Hidup di bawah bayang-bayang ekspektasi sosial adalah seperti memakai topeng yang tidak pernah bisa Anda lepas. Topeng itu mungkin membuat Anda diterima, tetapi apa gunanya jika diri sejati Anda terkubur di bawahnya? Kebahagiaan sejati tidak datang dari mencoba memenuhi standar orang lain. Sebaliknya, kebahagiaan muncul ketika Anda memiliki keberanian untuk melepas topeng itu dan menerima diri Anda apa adanya, dengan segala kelebihan dan ketidaksempurnaan Anda. Berani menjadi diri sendiri berarti menerima risiko bahwa Anda mungkin tidak selalu disukai. Tetapi, itu juga berarti mendapatkan kebebasan sejati. Kebebasan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda sendiri, tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Ketika Anda hidup dalam keaslian, hubungan Anda juga berubah. Orang-orang yang tertarik pada Anda adalah mereka yang benar-benar menerima Anda, bukan versi diri Anda yang sudah dimodifikasi untuk menyenangkan mereka. Hubungan semacam ini lebih tulus, lebih dalam, dan lebih bermakna. Bandingkan dua jenis hubungan. Hubungan yang dibangun di atas usaha untuk mengesankan, dan hubungan yang dibangun di atas kejujuran. Yang pertama rapuh. Begitu Anda berhenti memenuhi ekspektasi orang lain, hubungan itu bisa runtuh. Tetapi yang kedua adalah fondasi yang kuat, karena tidak didasarkan pada ekspektasi melainkan penerimaan. Hubungan yang otentik juga memberikan ruang bagi Anda untuk berkembang. Anda tidak merasa perlu untuk terus-menerus membuktikan diri, sehingga energi Anda dapat diarahkan pada pertumbuhan dan eksplorasi diri. Keberanian untuk menjadi diri sendiri juga berarti merayakan seluruh aspek diri Anda, termasuk ketidaksempurnaan Anda. Dalam masyarakat yang sering memuja kesempurnaan, ini mungkin tampak sulit. Namun, ketidaksempurnaan adalah bagian dari menjadi manusia. Ketika Anda belajar menerima dan bahkan merayakan ketidaksempurnaan Anda menemukan rasa damai yang tidak tergoyahkan oleh kritik eksternal. Anda mulai melihat bahwa kelebihan dan kekurangan Anda adalah bagian dari apa yang membuat Anda unik, dan bahwa nilai Anda tidak ditentukan oleh kesempurnaan. Merayakan diri sendiri juga melibatkan memberikan penghargaan pada hal-hal kecil. Setiap langkah kecil menuju keaslian adalah kemenangan. Setiap saat Anda memilih untuk jujur tentang siapa Anda adalah bukti keberanian Anda.
Apa yang selama ini menahan Anda untuk menjadi diri sendiri? Apakah itu rasa takut akan penolakan atau tekanan untuk memenuhi standar tertentu? Renungkan apa yang benar-benar penting bagi Anda dan tanyakan pada diri sendiri apakah hidup Anda saat ini mencerminkan nilai-nilai itu. Berani menjadi diri sendiri bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi itu adalah perjalanan yang sepadan. Dalam keberanian ini, Anda menemukan kedamaian yang mendalam, hubungan yang bermakna, dan kebahagiaan yang sejati. Anda tidak lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Anda hidup untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda yang sejati. Dan ketika Anda melakukannya, Anda tidak hanya membebaskan diri Anda, tetapi juga memberi inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Anda menjadi bukti hidup bahwa keaslian adalah kekuatan, bukan kelemahan. Hidup seringkali terasa seperti panggung besar, di mana Anda berperan sesuai skenario yang telah ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Anda mencoba menjadi anak yang patuh, teman yang menyenangkan, atau kolega yang sempurna, semua demi diterima dan dihargai. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kebahagiaan Anda benar-benar menjadi bagian dari skenario itu? Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dengan mengikuti naskah yang ditulis oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang hanya Anda sendiri yang dapat ciptakan. Mengambil kendali atas kebahagiaan berarti membuat pilihan yang mencerminkan nilai, tujuan, dan impian Anda, bukan hanya apa yang dianggap baik atau tepat oleh orang lain. Keberanian untuk tidak disukai adalah langkah pertama menuju kebebasan ini. Itu tidak berarti Anda sengaja membuat orang lain kecewa, tetapi Anda berhenti mendasarkan keputusan Anda pada persetujuan mereka. Ini adalah pengakuan bahwa hidup Anda adalah milik Anda dan Anda memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan hati Anda sendiri. Ketika Anda memprioritaskan autentisitas, hidup Anda menjadi lebih jelas. Keputusan yang dulunya membingungkan, haruskah saya mengikuti jalur karier ini? Apakah saya harus tetap dalam hubungan ini? Menjadi lebih mudah dijawab karena Anda memiliki kompas internal yang memandu Anda. Hidup dengan tujuan tidak berarti Anda selalu tahu semua jawabannya. Sebaliknya, itu berarti Anda bersedia untuk mendengarkan diri Anda sendiri, untuk belajar dari pengalaman, dan untuk membuat pilihan yang mendekatkan Anda pada makna yang lebih dalam. Anda tidak lagi menjalani hidup dengan cara yang reaktif, tetapi proaktif. Dalam perjalanan ini, Anda mungkin menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang mencapai sesuatu yang besar, tetapi tentang menemukan makna dalam setiap langkah kecil. Ini adalah tentang hidup dengan kehadiran penuh, merasakan kebebasan menjadi diri sendiri, dan menciptakan kehidupan yang terasa benar untuk Anda. Hidup di bawah ekspektasi orang lain adalah seperti berjalan di bawah bayang-bayang yang tidak pernah memberi Anda cahaya penuh. Anda terus-menerus merasa terjebak, bertanya-tanya kapan Anda akan merasa cukup. Tetapi ketika Anda beralih ke terang autentisitas, Anda menyadari bahwa Anda telah cukup selama ini. Anda hanya perlu keberanian untuk melihatnya. Autentisitas adalah tentang membiarkan cahaya sejati Anda bersinar. Ini adalah pengakuan bahwa Anda tidak sempurna, dan itu baik-baik saja. Bahwa Anda memiliki impian, keinginan, dan kekuatan unik yang tidak perlu disesuaikan agar sesuai dengan cetakan yang ditentukan orang lain. Dengan memilih hidup yang autentik, Anda mungkin kehilangan beberapa hubungan atau persetujuan, tetapi Anda mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian batin dan rasa puas yang tidak tergoyahkan. Jadi, apa yang akan Anda pilih? Bayang-bayang ekspektasi atau terang autentisitas? Keputusan ada di tangan Anda. Jangan biarkan rasa takut akan penilaian orang lain menghentikan Anda untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Hidup dengan keberanian berarti melangkah keluar dari zona nyaman, menerima risiko, dan memeluk siapa diri Anda yang sebenarnya. Ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi ini adalah perjalanan yang layak. Dalam terang autentisitas, Anda akan menemukan kebebasan, kejelasan, dan kebahagiaan sejati yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Jadilah penulis dari cerita hidup Anda sendiri, sebuah kisah yang penuh dengan keberanian, makna, dan cahaya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih.
Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.